Di bawah naungan langit jingga kerajaan Astagina, sebuah rahasia besar tersembunyi di balik kabut dupa yang mengepul dari pendapa istana. Putri Dia Hayuwangi, sang pewaris tunggal takhta, berdiri di depan cermin perunggu dengan tatapan yang dipenuhi kegelisahan. Di punggung tangannya, sebuah tanda kebiruan berbentuk sisik naga mulai berpendar. Tanda bahwa kutukan sementara dari leluhur telah bangkit kembali. Kutukan itu bukanlah hukuman, melainkan ujian. Ia akan kehilangan aura kebangsawanannya dan tampak seperti rakyat jelata selama 3 purnama penuh. Jika kau tak bisa menemukan cinta yang tulus tanpa jabatanmu, maka sisik ini akan mengeras dan kau akan kehilangan kemanusiaanmu. Bisik suara sang datu dalam mimpinya. Dengan tangan gemetar, Ayuwangi melepaskan mahkota emasnya dan menggantinya dengan kain lurik kusam yang biasa dikenakan oleh para pelayan dapur. Ia harus pergi dari istana pusat, menyelinap keluar sebelum fajar menyingsing, agar tidak ada prajurit yang mengenali perubahan wajahnya. Identitasnya kini terkubur. Ia bukan lagi sang putri mahkota, melainkan Wangi, seorang pelayan rendahan yang mencari pekerjaan di perbatasan kadipaten. Perjalanan itu membawanya ke Kadipaten Galuh Timur, sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang senopati muda bernama Raden Mahesa. Mahesa dikenal sebagai prajurit berhati dingin yang lebih mencintai pedangnya daripada perjamuan mewah di keraton. Di gerbang belakang kediaman senopati, Ayuwangi berdiri mengantre bersama gadis-gadis desa lainnya untuk menjadi pelayan pengurus kuda. Kepalanya merunduk dalam, menyembunyikan sisi-sisi keanggunan yang masih terpancar dari cara berjalannya yang tenang. Mahesa kebetulan sedang melintas. Ia berhenti sejenak dan menatap gadis berpakaian lusuh itu dengan kening berkerut. Ada sesuatu yang janggal pada pelayan baru ini, pikir Mahesa. Meski pakaiannya kotor, sorot matanya memiliki kedalaman yang tak dimiliki rakyat biasa. Siapa namamu? Tanya Mahesa singkat. Suaranya berat dan berwibawa seperti guntur di kejauhan. Ayuwangi tersentak. Ia mengatur napasnya agar tidak terdengar seperti bangsawan yang terbiasa memerintah. Hamba Wangi, Gusti Senopati, hamba hanya pencari kerja dari dusun seberang, jawabnya dengan suara rendah yang sedikit parau. Mahesa hanya mengangguk kecil dan memerintahkan kepala pelayan untuk menempatkan Wangi di bagian perawatan taman belakang, dekat kandang kuda pribadinya. Hari-hari berikutnya adalah siksaan fisik bagi sang putri yang terbiasa dilayani oleh puluhan dayang-dayang. Jemarinya yang halus mulai lecet karena memegang cangkul dan membersihkan lumut di bebatuan taman. Namun ia tidak mengeluh. Setiap malam, ia memandangi sisik naga di tangannya yang semakin meluas, pertanda waktu terus berjalan tanpa ampun. Di sela-sela pekerjaannya, Ayuwangi sering memperhatikan Mahesa yang berlatih memanah sendirian di bawah pohon beringin tua. Mahesa tampak seperti pria yang membawa beban dunia di pundaknya, matanya selalu waspada, seolah-olah musuh akan menyerang kapan saja. Suatu sore, saat hujan lebat mengguyur bumi Astagina, Mahesa berteduh di gubuk kecil tempat Ayuwangi menyimpan peralatan taman. Mereka terjebak dalam keheningan yang canggung. Hanya suara air hujan yang menghantam atap rumbia menjadi latar belakang. Mahesa melihat Ayuwangi sedang mencoba mengobati tangannya yang berdarah dengan dedaunan seadanya. Tanpa berkata-kata, sang senopati mendekat dan memberikan kain bersih dari balik jubahnya untuk membalut luka itu. Kenapa tangan seorang pelayan taman bisa sehalus ini sebelum luka-luka itu muncul? Tanya Mahesa tanpa menatap matanya. Ayuwangi tertegun. Jantungnya berdegup kencang karena takut penyamarannya terbongkar terlalu dini. Hamba dulu hanya membantu ibu menjahit kain sutra milik orang-orang kaya. Gusti, dustanya dengan cepat. Mahesa terdiam. Ia merasakan aura yang menenangkan dari gadis ini. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada putri-putri bangsawan yang dijodohkan dengannya. Penyamaran Ayuwangi memungkinkannya melihat sisi lain dari kepemimpinan. Ia melihat bagaimana Mahesa sangat peduli pada kesejahteraan prajurit bawahannya. Diam-diam, Ayuwangi sering meninggalkan ramuan jamu penguat tubuh di meja kerja Mahesa saat sang senopati sedang pergi. Mahesa mulai menyadari kehadiran malaikat pelindung ini dan hatinya yang beku mulai sedikit mencair. Namun, kutukan itu mulai mencapai puncaknya. Di bulan kedua, Ayuwangi mulai merasakan demam hebat setiap malam Jumat Kliwon. Tubuhnya akan berpendar lemah dengan cahaya kebiruan, dan ia harus bersembunyi di dalam sumur tua agar tidak terlihat oleh penjaga. Mahesa yang mulai menaruh rasa penasaran, seringkali mengawasi gerak-gerik Wangi dari kejauhan. Suatu malam, ia mengikuti pendar cahaya itu hingga ke belakang taman, dan menemukan Wangi yang sedang menggigil hebat. Mahesa tidak takut pada sihir. Ia justru merasa iba melihat gadis itu berjuang sendirian melawan sesuatu yang tak terlihat. Ia mendekat
dan menyelimuti tubuh Wangi dengan jubah kulit harimaunya, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan. "Jangan takut, Wangi. Siapapun kau, aku tidak akan membiarkan bahaya menyentuhmu," bisik Mahesa dengan nada yang sangat lembut. Ayuwangi ingin sekali mengaku, ingin mengatakan bahwa ia adalah putri mahkota yang selama ini ia hormati dari jauh. Namun, aturan kutukan itu sangat ketat. Identitasnya harus ditemukan lewat ketulusan, bukan lewat pengakuan langsung. Hubungan mereka tumbuh di antara batas kasta yang tidak terlihat. Mahesa sering mengajaknya berbicara tentang strategi dan filosofi hidup saat mereka berjalan di taman. Mahesa terkejut, karena Wangi memiliki wawasan yang sangat luas, bahkan lebih pintar dari para penasihat keraton. "Kau bukan pelayan biasa, Wangi. Kau memiliki jiwa seorang penguasa," ujar Mahesa pada suatu malam di bawah cahaya bulan sabit. Ayuwangi hanya tersenyum sedih. Ia tahu bahwa ketika kutukan ini berakhir, ia harus kembali ke perannya yang kaku. Tiba-tiba, berita buruk sampai ke Kadipaten Galuh Timur. Gerombolan pemberontak dari wilayah utara mulai merangsek masuk. Mahesa harus memimpin pasukan ke perbatasan, dan ia bersikeras membawa Wangi sebagai asisten pribadinya untuk menjamin keamanannya. Di tenda pengungsian, Ayuwangi menggunakan pengetahuan istananya untuk mengatur logistik dan perawatan bagi para korban perang. Para prajurit mulai menghormatinya. Mereka memanggilnya Dwi Pinolong, meski ia hanya mengenakan pakaian pelayan yang compang-camping. Mahesa semakin jatuh cinta pada keberanian dan ketulusan gadis ini, bukan pada kecantikannya yang tertutup debu. Suatu malam di medan perang, Mahesa terluka parah akibat panah beracun yang dilepaskan oleh pengkhianat di pasukannya. Ayuwangi panik. Ia tahu hanya darah seorang bangsawan murni yang bisa menetralkan racun kuno tersebut. Tanpa memedulikan risiko kutukannya menjadi permanen, ia mengiris telapak tangannya dan meneteskan darahnya ke luka Mahesa. Cahaya biru memancar sangat terang dari tubuh Ayuwangi, menyinari seluruh tenda dan membuat para penjaga terpesona. Racun itu hilang seketika, namun tubuh Ayuwangi menjadi lemas dan tanda sisik di tangannya mulai merambat ke lehernya. Mahesa terbangun dan melihat keajaiban itu. Ia melihat sosok Wangi yang perlahan-lahan mulai berubah kembali ke wujud aslinya. Kulitnya menjadi seputih pualam, dan aura kebangsawanan yang sempat hilang kini kembali 10 kali lipat lebih kuat. "Gusti Putri Ayuwangi?" tanya Mahesa dengan suara gemetar. Ia segera berlutut di depan pelayan yang selama ini ia cintai. Ayuwangi tersenyum lemah. Ia berhasil melalui ujian tersebut. Pengorbanan tanpa pamrih adalah kunci penghancur kutukan. "Bangunlah, Mahesa. Di sini, aku tetaplah Wangimu yang membersihkan taman," bisiknya lembut. Namun, kebahagiaan itu singkat karena pasukan pemberontak telah mengepung tenda mereka. Mahesa berdiri dengan pedang terhunus. Meski tubuhnya belum pulih benar, ia bersumpah akan melindungi sang putri hingga napas terakhir. Ayuwangi tidak tinggal diam. Ia menggunakan sisa kekuatan sihir leluhurnya untuk memanggil angin badai yang membuyarkan formasi musuh. Keduanya bertarung berdampingan, sang senopati dengan kekuatan fisiknya dan sang putri dengan kekuatan spiritualnya. Kemenangan diraih saat fajar menyingsing, menandai berakhirnya 3 purnama kutukan sementara tersebut. Namun, masalah baru muncul. Hukum kerajaan melarang seorang putri mahkota menikah dengan seorang senopati tanpa restu Dewan Sura. Identitas rahasia Ayuwangi kini telah tersebar ke seluruh penjuru kerajaan, memicu perdebatan di istana pusat. Raka Astaghina, Aja Ajuwangi, sangat murka karena putrinya menghilang dan menyamar menjadi pelayan rendahan. Ayuwangi dipaksa kembali ke istana dan dikurung di dalam keputren. Dilarang bertemu dengan Mahesa. Cinta seorang putri adalah untuk rakyatnya dan negara, bukan untuk kepuasan hatinya sendiri, tegas sang raja. Di sisi lain, Mahesa diasingkan ke perbatasan paling terpencil sebagai hukuman karena dianggap lancang mencintai sang pewaris tahta. Namun, cinta yang lahir dari debu dan kerja keras tidak mudah dipadamkan oleh tembok istana yang tinggi. Ayuwangi mulai melakukan mogok makan. Ia menyatakan bahwa ia lebih baik menjadi pelayan selamanya daripada menjadi putri tanpa Mahesa. Rakyat Galuh Timur yang merasa berhutang budi pada Wangi mulai melakukan protes di depan gerbang keraton. Mereka menceritakan kebaikan hati sang putri saat menyamar, bagaimana ia merawat yang luka tanpa rasa jijik. Kabar tentang ketulusan Ayuwangi menyentuh hati rakyat seantero Nusantara, membuat posisi Dewan Sura terpojok. Mahesa, di tempat pengasingannya, tidak tinggal diam. Ia berhasil memadamkan pemberontakan lain dan membawa upeti besar sebagai bukti kesetiaan. Ia datang ke istana pusat sendirian, tanpa senjata, dan berlutut di depan raja,
untuk meminta restu. Hamba mencintainya saat ia bukan siapa-siapa, dan hamba akan tetap menjaganya saat ia menjadi segalanya, ucap Mahesa dengan mantap. Raja Astagina melihat keteguhan di mata Mahesa dan teringat akan masa mudanya yang juga penuh perjuangan. Akhirnya, dengan berat hati namun penuh haru, Raja memberikan izin bagi keduanya untuk bersatu. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan upacara adat paling megah dalam sejarah Nusantara. Perpaduan antara kemewahan istana dan kesederhanaan rakyat. Ayuwangi tetap menjadi putri mahkota. Namun ia tidak pernah melupakan Hari Herinia sebagai pelayan taman. Ia membangun taman-taman publik di seluruh kerajaan agar rakyat bisa beristirahat dengan layak. Mahesa menjadi panglima tertinggi, menjaga kedamaian Astagina dengan keadilan yang ia pelajari dari sang istri. Sisik naga di tangan Ayuwangi tidak pernah hilang sepenuhnya, namun kini ia tidak lagi bersinar biru tua, melainkan emas terang. Tanda itu menjadi pengingat bahwa identitas sejati seseorang bukan ditentukan oleh apa yang ia pakai, melainkan oleh apa yang ia lakukan. Setiap tahun, pada hari berakhirnya kutukan, mereka berdua akan menyamar kembali menjadi rakyat jelata dan bergelenjelan di pasar. Mereka ingin memastikan bahwa suara rakyat tetap terdengar hingga ke telinga penguasa, tanpa ada penghalang kasta. Romansa mereka menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun oleh para penyair di pendapa keraton. Kisah tentang seorang putri yang menemukan cinta sejati di balik tumpukan jerami dan bau keringat kuda. Makna sejati dari identitas adalah keberanian untuk melepaskan topeng demi menemukan kebenaran di dalam hati. Nusantara pun menjadi saksi bahwa sihir paling kuat bukanlah kutukan leluhur, melainkan ketulusan yang berani diuji oleh penderitaan. Ayuwangi kini menatap cermin perunggu itu lagi, tapi kali ini ia tersenyum melihat pantulan dirinya. Ia bukan lagi gadis yang gelisah, melainkan wanita perkasa yang tahu persis siapa dirinya yang sebenarnya. Dan di sampingnya, Mahesa berdiri tegak, siap menemani setiap langkah perjalanannya menuju masa depan yang gemilang. Demikianlah kisah penyamaran dan cinta sejati sang putri mahkota di tanah Nusantara. Jika naskah ini memberikan inspirasi dan menyentuh sisi romantis Anda, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk cerita-cerita epik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.